Halo teman-teman semua, selamat datang di live Instagram Afternoon Talks Women in Energy Indonesia bersama saya Rina, founder Women in Energy Indonesia. Pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dalam 2 minggu sekali kita mau melakukan Afternoon Talk, sebuah session live Instagram Women in Energy Indonesia. Kita akan membahas berbagai topik, baik topik terkait energi, baik topik terkait pemberdayaan perempuan, atau mungkin hal-hal yang terkait di dalamnya yang pada intinya bisa memberikan semangat lebih besar lagi untuk teman-teman, khususnya para perempuan Indonesia yang punya antusiasme di sektor energi agar bisa menjadi perempuan yang lebih memberikan kontribusi positif bagi sektor energi Indonesia. Oke teman-teman, kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang sebenarnya ini adalah teman aku juga, teman satu alma mater di kuliah dan juga teman di kantor. Namun beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Nanti detailnya mungkin aku invite dulu ya, sebentar. Ada, ya, oke. Halo, Halo, halo Kak Kanela, apa kabar? halo, iya kabar baik. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran jelas. Aduh, long Oke, time no see siap. ya. Kamu kayaknya makin cantik deh. Kayaknya udara di sana cocok untuk kamu ya. Iya, cocok banget ya. Nggak ada polusi di sini. Oke. Teman-teman Women Energy Indonesia, sedikit memperkenalkan Kak Nela. Tadi aku bilang Kak Nela ini sebenarnya temen aku juga dari di kuliah, sama-sama satu kampus S1, lalu juga bekerja di kantor yang sama dengan titel yang sama juga sebenarnya. Tapi silakan kalian kepoin aja ya apa jabatan kita di kantor dan kita kantor di mana. Namun saat ini aku memperkenalkan Kanela adalah sebagai mahasiswi Master of Energy System di Melbourne University. Ini sudah tahun kedua ya, bener ya? Iya, sisa satu semester lagi. Tiga. Nah, jadi kalau aku nanyanya teman-teman yang baru masuk kemarin mungkin agak kurang representatif, atau yang mungkin yang nanyanya itu untuk yang udah lulus 10 tahun 8 tahun yang lalu kayaknya juga kurang representatif. Nah, sekarang ini adalah Kanela adalah narasumber yang tepat teman-teman untuk kita tanyain. Nah Kanela, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut kenalan dulu dong. Tadi mungkin kurang ya perkenalannya, bisa kamu perkenalkan sedikit tentang Kanela ke teman-teman. Silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Women in Energy Indonesia yang sudah mengundang malam hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang juga join di live sore malam hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Nela. Saat ini sedang menempuh Master S2 di University of Melbourne dengan jurusan Master of Energy Systems. Jadi buat teman-teman juga yang tertarik atau sedang berpikir mau ngambil jurusan apa di bidang energi, jurusan ini juga bisa menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Nanti boleh dikepoin atau tanya-tanya juga boleh. Program ini 1,5 tahun dan saya masuk tahun lalu di summer intake-nya summer 2024 dan sisa 1 semester dan doakan Agustus ini akan wisuda. Amin. Amin. Dan juga untuk ya S1-nya saya Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung sampai juga dengan Kasanti ya di ITB gitu. Oke, Kanela, ini kan kalau di Indonesia ya, nggak tahu nyampe nggak nih, nyampe ke Melbourne. Lagi rame nih fenomena kabur aja dulu atau tubel aja dulu. Nah, itu mungkin kedengeran ya sampai Ya. ke Australia sana. Tapi kalau mungkin belum kedengeran, jadi di sini tuh kan yang di Indonesia lagi ada yang namanya efisiensi anggaran, lalu juga Hmm. terjadi pergonjang-ganjingan di pemerintahan Indonesia ini yang akhirnya membuat fenomena anak-anak muda Indonesia terutama yang usia-usia produktif ini mulai galau nih, apakah ini saatnya aku kabur aja dulu, atau Hmm. terutama untuk orang-orang yang kerja di PNS atau kerja sebagai pegawai BUMN, apakah aku harus tubel aja dulu atau tugas belajar, yaitu adalah kesempatan yang diberikan kepada pegawai ASN ataupun pegawai PNS untuk belajar atau studi dulu, jadi berhenti sementara dari pekerjaannya. Dan Kanela ini kan salah satu produk tubel ya.
salah satu produk tugas belajar gitu. Nah, mungkin bisa nih Kanila ceritain dulu kenapa pengen tertarik ngambil kuliah di Melbourne, terus jurusannya ini kenapa ini yang diambil, kenapa nggak di Indonesia, apa sih pertimbangannya dan ekspektasinya seperti apa? Ya. Oke, siap. Dimulai dulu mungkin dari ini ya. Kenapa akhirnya memutuskan studi di luar negeri? Jadi sebenarnya awalnya ada keinginan itu tapi sedikit saja. Terus awalnya sebenarnya waktu itu rencana juga lanjut S2 tuh di ITB awalnya, tapi tidak jadi dan akhirnya pada saat itu langsung punya keinginan kayak kuliahnya di luar negeri aja deh gitu. Jadi sebenarnya muncul keinginan lebih kuat di momen itu. Kemudian oke berpikir lagi kampus yang mana ya, jurusan yang mana ya. Dan disinilah pentingnya kalau kita mau sekolah lebih lanjut untuk mencari info membandingkan jurusan mana, kota mana, itu menjadi pertimbangan yang cukup panjang ya, karena sebelumnya juga ada banyak opsi, dan pada akhirnya memilih di sini itu kayaknya emang udah jodohnya ya, tapi artiannya adalah memang perjalanannya panjang, awalnya mau ke UK pengennya, terus mencari-cari juga, even di Australia ini ada opsi lain, mungkin teman-teman juga yang untuk bidang energi tuh ada di Queensland, University of Queensland, ada di NU, dan pada saat itu juga ada kebimbangan, tapi entah mengapa kalau di sini pada akhirnya saya memilih yang ini karena jurusan ini itu mix campuran antara renewables energy dan juga non renewables energy. Karena saya masih bekerja juga di bidang non renewables energy, jadi kayaknya untuk mendapatkan dua ilmu ini dalam satu jurusan itu sangat saya butuhkan ya. Karena ada juga jurusan yang lebih mengarah ke renewable. Ya, lebih banyak lagi sekarang ke arah clean energy, tapi kalau yang ini masih mix gitu. Dan juga jurusan ini tuh campuran antara engineering, finance, dan policy. Jadi multidisiplin. Jadi lebih luas lagi cakupannya, jadi lebih menarik gitu ya. Nah, kalau untuk ekspektasinya, nah ini ya, ekspektasinya ini kan kampusnya, ya saya punya target ya, kampusnya harus yang awalnya top 100, terus naik lagi jadi top 50. Itu target pribadi aja sih ya, tiap orang bisa beda. Terus karena akhirnya memilih kampus yang menurut saya memang baik, pasti ekspektasinya saya mendapatkan ilmu yang baik dengan dosen-dosen terbaik, dengan sistem pendidikan yang baik. Tapi dengan ekspektasi itu juga saya sudah tahu nih, wah sekolahnya ini nggak santai. Sekolahnya akan benar-benar penuh dengan effort. Jadi mungkin ada ya teman-teman juga yang, aduh saya kan mau liburan, tanda kutip pengennya santai. Nah itu balik lagi ya ke motivasi masing-masing. Kalau saya ini mumpung keluar negeri harus lebih baik lagi dong dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi emang udah ekspektasi butuh effort, nggak terlalu santai, tapi tenang aja juga di sini kita punya liburan yang cukup panjang, disitulah kita bisa berlibur teman-teman. Seperti itu sih. Jadi itu ekspektasinya. Kemudian juga Kalau karena kan ekspektasi di sini kehidupan gimana tuh Kak? multinasional. Kalau ekspektasi Kenapa? kehidupan? Oh ya, Mm-mm. ekspektasi kehidupannya tuh dalam pertemanan ya, terutama pengennya tuh punya teman-teman dari berbagai negara di dunia ini. Jadi kalau taking picture, kalau ngambil foto, pengennya tuh beragam Warna-warni gitu gitu ya. rambutnya Seperti ya. itu. Jadi kayak, iya. Terus juga sebenarnya goals pribadi juga adalah pingin lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya. Karena kan di sini semua orang berbicara bahasa Inggris, jadi harapannya tuh punya exposure yang lebih tinggi ya terhadap bahasa Inggris gitu. Jadi balik-balik lebih banyak bisa lancar karena juga kita bergerak di bidang energi ini saya pikir ya ini tuh apa ya isu internasional ya jadi isunya tuh global jadi penting banget juga untuk menguasai bahasa ini gitu sih untuk update-nya dan juga sebenarnya ya untuk personal growth juga ya karena kan kita tuh keluar dari zona nyaman jadi pas kesini tuh pengennya apa ya yang mungkin selama ini dipikir nggak bisa nih tapi karena terpaksa jadi bisa ternyata ya gitu sih jadi kayak oh ternyata selama ini tuh bisa cuma belum keluar aja gitu sih itu personal life ya kalau yang itu target. Kalau misalnya kan tadi ekspektasi ya, berarti kan datang ke Mm-mm. Melbourne yang tadinya lihat kampusnya tuh hanya berupa brosur ya, atau dari website, atau mungkin dari cerita-cerita orang, atau dari sosial media. Nah, begitu nyampe di Melbourne, itu ada nggak sih yang ternyata nggak sesuai ekspektasi? Atau misalnya ada nggak sih hal yang kayak, aduh ini kalau di Indonesia aku nggak perlu kayak gini nih, ternyata nggak seenak ini ya hidupnya. Nah, ada nggak sih? Mungkin boleh ceritain. Em, banyak sih ya tadi kan ekspektasinya akan sulit ya kuliahnya dan ternyata kenyataannya jauh lebih sulit
daripada yang dibayangkan. Kira Jadi tapi kok ternyata kira tuh ternyata nggak sesusah itu. ternyata lebih sulit lagi ya. Jadi butuh effort yang lebih untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi memang penting juga di sini butuh support system. Bagaimana menjadi waras itu juga mungkin menjadi salah satu pembicaraan ya. Jadi kayak apalagi makanya teman-teman yang ekspektasinya mau santai itu kalau kenyataannya ya kita kan pengennya lulus dan nilainya juga baik. Jadi itu sih yang harus diketahui dari awal ya karena kita akan effortnya sangat luar biasa. Jadi lumayan melelahkan tapi sebenarnya seru juga sih. Jadi ya oke lah ya seperti itu sih. Jadi susah-susah tapi apa ya ini kesusahan yang baik gitu untuk dilalui. Jadi kan ya kan kalau kita di kantor kan kita sibuk dengan pekerjaan kantor. Di sini juga kita punya challenge tersendiri bagaimana ya kita mendapatkan apa ya bisa belajar dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Terus juga mungkin kalau yang di luar ekspektasi saya adalah tadi ya dalam hal pertemanan. Kebetulan ya untuk Master of Energy Systems ini sepertinya semakin terkenal ya di Indonesia. Saya kurang tahu gimana. Mahasiswanya Tapi di banyak angkatan Indonesia. saya ini, iya di angkatan saya tuh 50% lebih sedikit adalah warga Indonesia. Serius? Jadi Ya ampun. memang untuk ya itu di luar ekspektasi karena saya mikirnya akan banyak negara dalam jurusan saya. Cuma memang ada untungnya adalah karena tadi jurusan saya ini energy system, biasa disingkat MAS ya, Master of Energy Systems. Itu multidisiplin. Jadi kita ada juga mata kuliah finance. Jadi akhirnya kita akan satu kelas dengan teman-teman yang mengambil finance. Atau juga kemarin saya mengambil climate change policy. Jadi gabung dengan jurusan-jurusan master public policy. Jadi enaknya sih bukan hanya di jurusan kita, tapi kita juga nanti ketemu teman-teman dari berbagai jurusan lain. Itu sih positifnya ya, gitu. Oke. Dan oh ya, tapi ada yang baiknya nih. Kenyataan apa ya, ekspektasinya bahkan melebihi harapan. Iya. Jadi kan Melbourne itu dari dulu dapat info livable Ya, city the ya, most kota yang sangat livable nyaman city on ditinggali. earth ya. Iya, Oke. termasuk kan. Dan nyatanya benar. Dalam artian sudah lama ya merindukan apa ya udara yang sangat bersih, langit biru. Terus kita ada banyak sekali taman. Jadi tinggal pusing dikit ke taman Hmm. atau jalan naik tram sebentar ketemu pantai lihat sunset. Terus juga di sini jalan itu fasilitasnya enak ya. Jadi jalan kaki itu 1.000 langkah, 1.000 sedikit ya, 5.000 atau 10.000 bahkan pernah 20.000 itu nyaman Hmm. gitu, gitu Jadi nggak sih. perlu Jadi ada ojek online ya? Nggak perlu ya? sebenarnya ada sih beberapa waktu pengen juga ada ojek online, apalagi kalau udah mepet ya. Kalau mau masuk kelas kita tetap harus jalan atau naik tram. Tapi karena tidak ada opsi itu makanya kita menjadi lebih sehat. Ada sebenarnya taksi, cuma kan Mahal. kita student ya, kalau Hmm. sebisa mungkin tidak boros ya, supaya uangnya untuk jalan-jalan. Ada nggak Seperti sih itu. pengalaman yang benar-benar mungkin satu pengalaman terserah apakah ini terkait dengan kuliah atau terkait dengan kehidupan sehari-hari di sana yang benar-benar di luar ekspektasi Kak Nela yang sampai kayak monumental banget deh ada nggak satu mungkin bisa di share Kalau yang monumental sebenarnya sih eh, misalnya semuanya sih lifestyle-nya oke apakah aja, maksudnya seberbeda baik. itu misalnya lifestyle bule-bulenya apakah mungkin apa ya Hmm, values di sana atau mungkin kamu sangat terpesona dengan sistem tata kotanya atau kamu sangat amazed dengan kampusnya kan kayak misalnya Melbourne kan Unimap hmm, itu kan perpusnya bagus banget tuh nah misalnya kayak wah ya. bagus banget nih bener-bener kayak di luar wow sampai mind blowing tuh ada nggak? Mungkin nggak sampai mind blowing yang wow gitu, karena mungkin karena kalau saya pribadi sudah banyak apa ya sebelum kesini udah ada ikutan training, udah jadi tahu belajar Australian culture. Jadi sebenarnya udah tahu. Cuma memang sih pada saat kesini tetap ada kagetnya. Maksudnya adalah misalnya contohnya ya, pas saya ini momen yang agak membuat menangis juga deh ya. Mungkin bisa oke lah, mind blowing adalah pas awal datang udah dikasih tahu nih akan susah ya cari tempat tinggal, akomodasi atau kos-kosan lah ya kalau kita anak kuliah gitu. Udah dikasih tahu, tapi nggak kepikiran akan sesusah itu. Jadi
agak beda sistemnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita ada kosan open, ya udah kita lihat, oke deal, oke lah Bu saya ambil, langsung bisa pindah juga saat itu gitu ya kalau kamarnya cocok, harganya cocok. Kalau di sini kita harus daftar dulu, terus inspeksi dulu. Terus misalnya untuk satu tempat, padahal misalnya harganya pun kita udah cocok, tempatnya udah cocok, kita akan bersaing misalnya dengan 20 orang lainnya dan belum tentu kita dapat. Jadi itu kayak yang akhirnya sangat menyita waktu ya. Pada saat itu saya sampai 1 bulan di temporary accommodation sampai akhirnya dapat yang permanent accommodation. Jadi dan pada situ kan kuliah sudah mau mulai tapi belum dapat tempat tinggal. Jadi kayak aduh gimana nih, mau homeless atau gimana ini gitu. Karena kan temporary juga ada batas waktu, tapi yang ini belum dapat, kuliah udah mau mulai, itu agak untuk anak baru datang tuh agak cukup stressful ya. Jadi kayak waktu itu udah lumayan, apa aku tinggal di jalan ya, ya itu jadi itu agak ternyata memang cukup sulit ya untuk cari tempat tinggal di sini tuh. Terus nanti ada kontraknya dulu juga, jadi kayak step-stepnya lebih banyak gitu sih. Jadi kayak legal paperwork, administratif itu Hmm, yang mungkin agak berbeda sama Indonesia, jadi agak bikin iya, culture shock kali ya di bagian iya, itu ya. Oke. betul betul. Nah, teman-teman yang nonton live ini juga nanti bisa nanya ke Kak Nela. Kalau misal ada yang mau ditanya, itu bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti pertanyaannya Hmm. aku bacain. Nih lumayan banyak nih yang ikut live ya, luar biasa. Halo semuanya, nih rata-rata ada teman-teman kita dan juga ada juga mahasiswa Unimelp ini kayaknya kelihatan di sini. Halo semuanya. Ya kayak mungkin ada adik kelas saya di sana. Oh gitu ya. Salam Eh, ya kepada warga-warga. Kalau mau nanya-nanya silakan nanya-nanya Kanela Iya. terkait studi lanjut. Eh, dan tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ya sebelum teman-teman nanti muncul pertanyaannya. Nih Kanela kan dari kamu kan udah 1 tahun lebih nih melihat Indonesia dari luar, ya kan? Kita agak serius dikit nih ngobrolnya. Melihat Indonesia dari luar ya kan. Terus juga Iya. menjadi mahasiswa energi sistem. Nah, gimana sih kamu saat melihat Indonesia itu dari luar, dari perspektif akademisi sekarang, kalau yang tadinya dari perspektif pekerja ya, pekerja di Indonesia dan sekarang jadi perspektif akademisi di luar, terus melihat Indonesia tuh kira-kira apa yang kamu dapetin kuliah di luar negeri itu bisa mempengaruhi apa yang nanti kamu kerjakan di Indonesia nggak sih? Kira-kira ada perspektif kamu yang bergeser nggak? Atau mungkin sama aja sih sebenarnya, atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Oh, oke. Kalau kalau untuk melihat Indonesia saat ini ya, karena kan saya posisi jauh ya, jadi memang banyaknya taunya dari berita, dan dengan banyak juga sih sebenarnya di Melbourne ini juga ada gerakan-gerakan atau maksudnya diskusi bersama ya terkait apa yang terjadi di negara kita. Sebenarnya ya mungkin untuk beberapa case, cuma dari media sosial ya yang kita baca ya cukup sedih juga ya. Ternyata banyak juga hal-hal yang terjadi saat ini dan banyak cerita juga teman-teman yang merasa sekarang posisinya eh, apa ya, suram gitu ya, kalau kata teman-teman tuh sedang suram. Makanya memang menjadi opsi katanya kabur saja dulu atau tubel saja dulu. Seperti itu sih. Jadi mm, kalau menurut saya sih ya setiap orang punya pandangannya masing-masing ya. Atau untuk terkhusus untuk kabur aja dulu mungkin ya kalau saya mau bahas. Sebenarnya sih menurut saya apapun alasannya sah ya. Jadi kayak jika memang sedang merasa tidak nyaman atau merasa apa ya, mungkin sudah cukup lelah juga mungkin. Menurut saya ini adalah suatu momen yang baik juga sebenarnya. Misalnya kita good break gitu malah. Jadi mengisi kelelahan, oke saya mau belajar dulu aja gitu. Dan nanti saat pulang kita jadi lebih refresh, lebih toh kita tuh menurut saya kan kerja 30 tahun ya ke depan. Kuliah ini S2 apalagi cuma 1 sampai 2 tahun. Jadi sangat good investasi ya. Jadi kayak apakah ini momen yang tepat? Ya mungkin inilah ya menjadi trigger gitu ya. Kalau momen yang tepat mungkin karena orang selama ini mungkin banyak juga yang ingin S2 tapi ditahan-tahan, ah nanti udah terlalu nyaman. Padahal menurut saya pribadi saya setuju dengan pendidikan itu walaupun bukan hanya satu-satunya jalan ya untuk membawa perbaikan, tapi saya sangat setuju pendidikan ini tuh bisa mengubah pola pikir kita dan untuk menjadikan bangsa kita lebih baik. Jadi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi itu menurut saya ada sesuatu yang baik. Jadi mungkin ini adalah momen tepat juga buat teman-teman yang selama ini berlama-lama menahan-nahan diri untuk tidak pergi ke luar negeri untuk sekolah ataupun juga dalam negeri. Tapi mungkin adalah momen yang tepat, makanya oke, saya harus sekolah. Toh nanti balik juga kita jadi lebih refresh dan mungkin kita bisa
jadi lebih baik lagi juga di pekerjaan kita seperti itu sih. Iya, benar. Selagi itu tidak merugikan orang lain, ya kan? Kita juga Iya, tidak menyulitkan orang lain, kita juga untuk memberi apa sih manfaat untuk diri sendiri dan mungkin juga ada in the future memberi manfaat untuk sekitar atau mungkin ke instansi kita. Ya sebenarnya kenapa itu berarti nggak ada negatifnya kan? Berarti sesuatu itu semuanya positif dan why not ya kan kalau ada kesempatannya. Jadi mungkin tadi Kanela berpandangan bahwa ya mungkin uh, momen yang sekarang bisa menjadi pemantik untuk mungkin ada hal lain nih, aku bisa mengembangkan kapasitas aku di sisi lain, aku bisa break dulu sejenak dari karir dan instead of being burn out dan jadinya akhirnya malah jadi skeptical atau malah jadi apa ya, jadi sakit hati sama keadaan. Jadi kita mungkin bisa hmm, mengembangkan kapasitas kita dulu ya. Mungkin nanti uh, kayak namanya relationship itu mungkin we are taking a break from each other and then hmm, we come back becoming a better person gitu ya. hmm, Menarik banget, perspektifnya itu menarik karena seringkali ini kan dipandang sebagai sesuatu yang tidak apa ya, tidak menyenangkan atau mungkin kayak ih kenapa sih gitu, kayak ih lo kok gitu sih, nah ya. Bagus banget tadi hmm. perspektif dari Kanela. Terus Kak, kalau misalnya berarti kan Kanela kemarin lewat AAS ya, lewat Iya, Australia. beasiswanya award scholarship. Nah, ini kan lagi buka ya, lagi pas banget ya, Iya, lagi betul. buka. Sengaja banget nih, jadi biar nanti teman-teman yang nonton ini atau nanti yang nonton recordingnya, biasa lebih banyak yang nonton recordingnya sih, eh, mau daftar AAS, apa sih kira-kira, Kanela kan satu kali coba, satu kali coba ya? Atau berapa Iya, kali? betul. Ya, satu kali coba Satu langsung kali lulus coba. nih. Nah, itu ada nggak sih tips and trick atau apa yang bisa dibagikan nih, yang mungkin bisa membantu teman-teman di sini untuk memberikan apa ya peluang yang lebih besar untuk bisa dapat beasiswa AS dan juga kuliah di Australia untuk S2 ya terutama. Iya, iya, buat teman-teman yang mau cari beasiswa di Australia, Australia Award Scholarship lagi buka di 1 Februari 2025 dan nanti tutupnya di 30 April 2025. Jadi sebenarnya masih cukup lama ya. Jadi untuk kalau mau persiapan, sebenarnya bisa langsung aja juga akses di websitenya yang australiaawards.indonesia.org itu. Di situ akan ada nanti formulir apa yang harus diisi. Jadi sebenarnya sih kalau kuncinya menurut saya ya untuk yang tahap pertama dokumen semua lengkapi saja. Mungkin yang rada berbeda adalah nanti di esainya ya atau di personal statement-nya. Em, Kalau saya sih ya lebih suka tuh tipenya apa ya, yang menunjukkan diri kamu sebenarnya gitu loh. Keinginanmu, harapanmu, dirimu seperti itu ya. Jadi kayak ada, kalau saya merasa ya, saya juga nggak tahu ya kenapa saya keterima, tapi itu memang emang berkat dari yang di atas ya. Tapi kalau saya mengingatnya adalah ya benar-benar niat ya ngerjain statement apa esainya itu apa sih yang itu menggali diri sendiri apa sih memang yang saya mau bawa kenapa saya mau sekolah dan lain-lain dan itu bisa terlihat nanti di esai kita sih saya yakin ya dan harus ada ketulusan ya kalau dari sisi saya mungkin bisa sih dibuat-buat ya esai itu jadi kayak kita wow banget gitu ya. Gitu juga nanti dengan kalau lulus tahapnya ada wawancara kita bisa mungkin ya ngomong kayak apa ya tinggi banget gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih ya udah be myself and then terus kayak apa ya tulus emang apa yang ingin saya pelajari disitulah kayaknya titiknya ya. Saya merasa itulah mengapa saya dikasih kesempatan untuk diterima AAS. Dan ya jangan lupa juga sih banyak cari informasi terus juga kalau saya pribadi dulu juga ikut juga cari informasi, ketemu kakak-kakak yang sharing session khusus ya mungkin yang bisa membantu membahas soal-soalnya juga. Terus juga tips-tips wawancara, bahkan mungkin bisa dibantu juga ditemanin wawancara seperti apa yang baik gitu sih. Dan kalau saya pribadi ya, sekali coba langsung tembus, tapi setelah saya rasa-rasa lagi memang perjuangannya walaupun sekali itu sangat intens ya. Jadi pada situ persiapan setiap tahap dilakukan dengan sebaik-baiknya jadinya ya keterima ya gitu sih. Jadi Oke. tetap semangat, jangan lupa juga siapin IELTS-nya. Kalau untuk AAS ini itu yang saya suka dari AAS ya, adalah teman-teman untuk IELTS-nya bisa diterima di 6 ya, Hmm. sekira di 6. Kalau untuk di LPDP 7 ya kalau nggak salah. Jadi
Dan nanti kalau di AS ini kita akan dikasih training. Jadi teman-teman juga tidak usah takut. Walaupun sebenarnya nanti saat masuk ke kampusnya tetap ya harus sesuai kriteria kampusnya. Kalau jurusannya harus 6,5, harus 6,5. Makanya nanti akan di training dan dikasih tes IELTS lagi dan sampai mendapatkan skor yang sesuai jurusan yang kita perlukan. Oke. Seperti itu sih. Jangan lupa juga kontribusi apa kira-kira yang ya mungkin sambil mulai menyusun gitu ya, kira-kira utamanya juga adalah kontribusi apa sih yang bisa kita berikan dengan kita sekolah di Australia terhadap Indonesia, terhadap kerjasama Indonesia dan Australia, seperti itu sih. Terus kepada eh, masyarakat, apa sih yang bisa kita gunakan ilmu itu nanti untuk kedepannya gitu sih. Jadi kontribusinya seperti apa, itu sih utamanya ya, itu Oke. sih. Ya, berarti Mm-mm. intinya adalah terlepas dari semua persiapan administratif dan juga apa ya, mulai dari formulir dan juga kelengkapan dokumen terus lengkap, harus juga kita punya intensi yang jelas ya, intensi yang jelas, terus kayak mungkin niatnya tuh bisa tercapture dari personal statement. Jadi mungkin kalau kayak ngawang-ngawang yang sangat besar berbunga-bunga malah justru akan nggak jadi pembeda gitu ya dibandingkan orang-orang aplikan yang lain ya gitu ya. Be yourself tadi aku Betul. suka banget ya. Mm-mm. Nah, teman-teman nih kok pada malu ya mau nanya, tapi aku nanya terus nih, kalau nggak banyak nih pertanyaan aku ada 100. Tapi kalau nggak ini ya sambil nunggu yang lain nanya, Kak coba dong ceritain waktu kuliah di Melbourne itu bedanya apa sih sama kuliah di ITB? Kan tadinya kuliah di ITB nih, teknik industri, terus kuliah di Melbourne. Bedanya apa? Terus susahnya apa sih? Kalau aku dulu tuh sempet ngerasa susahnya tuh bukan di bagian hitung-hitungan, tapi di bagian bikin esai. Jadi karena tugas kuliah tuh kayak banyak banget bikin esai, rasanya tuh kayak bikin esai. Nah, kalau kamu Hmm. gimana, Kak? Apa yang berbeda? Oke. Coba ini pengalaman S1-nya masa lalu ya. Takutnya saya kalau nggak tahu kalau di ITB yang terbaru apakah sudah ada jauh berbeda zaman itu. Tapi kayaknya sih terakhir masih inilah ya, masih relate. Jadi ya perbedaannya adalah rasanya ya waktu dulu dengan usaha begadang itu ya dulu niat banget tuh A gitu ya nilainya. Amin gitu ya. Kalau di sini mungkin karena ada banyak faktor-faktor ya tadi karena lebih banyak writing ya, esai. Esai itu kan rentang benar bukan benar atau salahnya tuh susah ya ditentukannya. Jadi kayak ada range idea yang dan bagaimana kita menyusun ide itu dengan baik itu sih yang menjadi challenge ya. Itu challenge banget sih mungkin dan dulu S1 banyak sih bikin report ya, tapi nggak terlalu banyak dalam bentuk seperti esai yang kayak gitu. Terus kalau bedanya di jurusan aku tuh banyak juga kuliah di malam hari. Cuma mungkin karena master ya dan jurusan aku, di jurusan saya malam-malam kuliahnya. Jadi kayak kayak dulu kalau di kita S1 tuh semua nggak ada lah ya malam-malam kayak paling sampai sore mungkin ya. Jadi apalagi terus terasanya tuh saat winter itu malam-malam kan udah lebih cepat ya malamnya. Jadi malam banget gitu rasanya pulang ini gitu. Harusnya udah tidur kok masih kuliah gitu ya. Terus juga di sini itu enaknya tuh semua sistemnya bagus ya. Jadi kayak untuk reading list-nya kita sudah dikasih sebelum sekolah sebelum kelas. Jadi memang penting banget makanya kita harus mempersiapkan membaca terlebih dahulu reading materi-materi apa, terus PowerPoint materi yang akan diajarkan. Jadi kalau sekarang sih ya bedanya adalah benar-benar tanggung jawab kita untuk jadi masuk ke kelas itu harus sudah ada isi. Nggak bisa dengan kepala kosong tanpa persiapan masuk ke kelas tuh enggak ya kayak tidak direkomendasikan lah di sini. Jadi kalau di sini sebelum masuk kelas harus baca dulu readingnya. Kalau ada kelas tutorial, kalau di sini juga ada selain kelas lecture ada kelas tutorial. Sebisa mungkin kerjakan dulu soalnya kalau yang sifatnya hitung-hitungan karena kita banyak engineering dan finance juga banyak hitung-hitungan. Karena waktu tutorial itu paling cuma sejam, jadi kita bisa efektif gitu di waktu yang itu. Terus juga nanti di sini itu mostly nggak ada absen ya. Ada beberapa kuliah yang mewajibkan misalnya 15% partisipan kehadiran, tapi banyaknya adalah terserah kamu. Kamu mau datang kelas kayak mau nggak datang kelas kayak itu pilihanmu. Yang penting kamu karena di sini itu setiap kelas hampir semuanya itu ada rekamannya sehingga kita bisa dan ada live-nya juga jadi bisa diakses kita nggak mesti ke kelas kita bisa tetap ngikutin Oh wow. terus juga kita bisa ya itu Oh, enaknya ya nggak tahu nih waktu di Inggris gitu nggak Santi ya enggak. jadi kalau di sini
Misalnya kuliah jam 6 sampai jam 9. Kita misalnya ada keperluan atau ya apapun alasannya, kita tinggal nonton live-nya. Pasti ada live-nya dan itu akan tersimpan. Jadi nih untuk teman-teman yang mungkin seperti saya ya, suka ada kendala juga dalam bahasa ya. Kadang kan ada dosen yang aksennya susah nih, aduh ini apa ya gitu, atau terlalu cepat. Nah, karena direkam, tapi saat live itu biasanya nggak ada captionnya. Tapi nanti hasil rekamannya kita bisa pasang caption. Dan bahkan semua captionnya itu bisa nanti jadi teks. Jadi kita sangat membantu ya untuk belajar belajar ulang dan juga kalau tadi masih bingung bahasanya kita jadi ngerti lagi sekarang oh ini artinya tadi gitu. Jadi enaknya sih itu jadi bisa kita akses kapanpun kita bisa ulangin lagi dan jadinya bisa lebih siap gitu loh untuk nanti pas ujiannya kayak gitu. Jadinya serunya itu sih ada rekaman tuh sangat membantu banget Kalau sih. dosennya gimana Kak? Hubungan dosen dengan mahasiswa apakah seperti di Indonesia atau gimana? Mungkin di Melbourne berbeda atau sama aja? Kalau aku dulu tuh waktu kuliah Hmm. tuh ya dosen sama mahasiswa tuh kayak kita bahkan nongkrong bareng gitu. Kita abis kelas kita ngopi-ngopi bareng. Kalau di Indonesia kan kayaknya Hmm. itu tidak terjadi ya atau setidaknya pada zaman kita kayak kita tua banget ya. Setidaknya pada zaman kita nggak tahu nih mungkin anak-anak S1 yang nonton ini kalian pernah nggak ngopi bareng dosen kalian setelah kuliah? Nah, kalau di Melbourne gimana di Unimel? Mungkin agak beda ya, beberapa teman yang jurusan kayak lo, mereka setiap kelas selesai kelas itu setahu saya tuh nanti mereka akan ada snack bareng Hmm. after class gitu. Emang rutin karena programnya memang banyaknya seperti itu. Tapi kalau di jurusan saya, rata-rata ya kita kan selesai kelas ya nggak ada sih, nggak ada ngopi bareng kecuali memang kita memintanya ya. Maksudnya Hmm. dosen, Pak, nggak, Pak, saya mau ini konsultasi ini nih, dia bisa juga sih. Mereka kadang Oh, bersedia tergantung timingnya juga dan kan ada banyak coffee shop juga ya di kampus. Jadi ya, sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol santai itu sangat mungkin. ya. Cuma rata-rata kalau yang kelas malam juga kan udah keburu malam Oh, atau yang kelas besar, ada kelas yang sangat besar juga ya kayak finance. Jadi kayaknya tidak mungkin, agak sulit lah ya, gitu. ya, Jadi ya. kalau untuk jurusan saya pribadi rata-rata kalau mau ngopi bareng emang harus request aja, maksudnya ngajak dosennya sih, bukan ada khusus Tapi dosennya easy to pertemuan yang approach nggak? natural. Dosennya easy to approach nggak? Apa? Dosennya Oh, tuh easy, gampang di approach nggak? Easy ya, easy to approach ya. Oh, easy juga. Terus di sini kita komunikasi dengan dosen itu lewat email ya, enggak lewat WhatsApp. Jadi dan cenderung sih di sini dosennya selalu aktif ya menjawab pertanyaan juga. Tadi juga di sistem kita punya namanya LMS, Learning Management System ya kalau nggak salah singkatannya. Di situ juga bisa ada discussion board. Jadi kalau kita punya pertanyaan bisa tanya di sana dan langsung dijawab juga. Jadi eh, menurut saya sih sangat komunikasinya cukup baik ya di sini karena kalau kita bingung tanya dijawab gitu jadi sih. Jadi kanal kayak apa sih channel untuk bertanya atau kayak ya untuk kita berdiskusi itu banyak ya nggak cuma semata-mata kita di kelas aja jadi kesempatan buat nanya betul tuh bisa gitu ya ke dosennya. Oke. anytime sih kalau di sini. Kanela ini Enaknya ada itu sih. pertanyaan ini ada Oh pertanyaan ya, nih mana tadi ya. Oh ini Kak minta tips dong. Nah ini mungkin nih buat teman-teman di Indonesia yang mau studi lanjut. Kadang-kadang kan mereka itu melihat fasadnya saja ya di sosial media kayak indah hmm, sekali ya hidup kamu jalan-jalan terus misalnya gitu ya. Tapi kan aku percaya di balik itu sebenarnya tidak seperti itu ya kan. Maksudnya hmm, bahwa kayak upaya teman-teman yang lagi studi lanjut luar negeri itu untuk menyeimbangkan yang namanya belajar iya terus main-main juga iya tapi mungkin yang belajar dan begadang dan nggak tidur itu nggak dipost aja gitu kan di sosial media yang betul. cakep-cakepnya aja gitu yang mana-mananya nah itu gimana sih mungkin bisa cerita bahwa kalian tuh ngebalance antara kuliah sama belajar sama jalan-jalan atau dengan leisure time itu gimana di sana. Iya benar sih ya itu jadi jika hanya melihat media sosial hidup kita sangat indah, pastinya indah banget ya. Tapi benar sih, maksudnya kan kadang kelupaan aja sih pas saya nangis lupa videoin gitu ya dan lupa upload mungkin ya. Ada Besok-besok momen-momen kalau tetap ya nangis teman-teman perjuangan ini. Mungkin nanti kalau udah ngerasain ya, maksudnya kayak aduh kurang tidur, tolak angin tetap menjadi teman mahal setia di lagi ya sini ya. tolak angin di sana ya. Iya betul. Jadi
ada momen-momen juga, ada ini assignment kok susah banget ya, ujian udah belajar tapi ternyata nilainya kok susah juga ya, ngeblank gitu. Saya ada momen juga ujian ngeblank. Nah, tapi ya udah, kalau kita tuh kan ada dalam satu semester biasanya 12 minggu. Kalau saya pribadi sih ya, ya di minggu itu ya fokus sekolah-sekolah, tapi ketemu teman ya tetap ketemu teman di periode itu. Terus nanti ada 1 minggu libur biasanya di tengah semester. Biasanya untuk berlibur niatnya, tapi memang mostly kita ujungnya ngerjain assignment juga sih, banyak juga. Tapi tetap sih itu liburan buat kita ya. Maksudnya seenggaknya dari seminggu libur bisa rehat lah sehari 2 hari jalan, nanti sisanya lanjut ngerjain tugas. Tapi tadi yang saya bilang ya, jadi setelah itu memang ada masa ujian. Memang jujur di masa itu kita nggak bisa berharap tidur. Gimana ya, kalau saya sih ya emang wajar aja sih, nggak apa-apa lah as student juga gitu ya. Tapi nanti libur winternya itu kan tadi 6 minggu loh. Ini teman-teman di sini mungkin ya yang udah bekerja gitu ya. Liburan 6 minggu di kantor kita cuti aja paling berapa hari 12 ya? hari. Iya kan, 12 hari, dan itu aja ngambil 12 hari langsung itu kan susah ya, biasa dibagi dua gitu. Bahkan kita libur yang summer itu 3 bulan sampai 3,5 bulan. Jadi sebenarnya ya memang di masa-masa ujian harus memang banyak bersabar karena emang itu berat banget di masa itu. Tapi ingatlah akan ada masa liburan yang jujur sih saya enjoy banget ya. Karena kan ya tadi ya, kalau udah kerja cukup lama, cuti itu nggak mudah ya. Liburan itu sesuatu yang mahal gitu. Kalau di sini kita liburan 3 bulan, jadi kayak itulah penyemangat ya di tengah-tengah kesulitan gitu sih. Jadi nanti di momen-momen itu barulah jalan-jalan yang jauh-jauh. Kalau saya kemarin ke another state, misalnya ke Sydney, nonton kembang api di Sydney, ya kita saving money kita, terus kita pergi ke sana, terus ke Canberra. Banyak kalau teman-teman yang punya target keliling Australia juga, misalnya ke semua state gitu ya. Walaupun kalau saya sih belum semua ya gitu. Cuma jadi ya atur-atur waktu sih, tapi menurut saya sih libur yang panjang itu sudah cukup apa ya, merecover lah semua kesulitan-kesulitan di tengah semester. Dan di tengah semesternya pun ya kebahagiaan kita ya ketemu teman. Makanya penting banget punya teman-teman yang baik di sini yang support kalau kita lagi stres. Terus ada banyak taman juga, kita bisa pergi ke taman. Terus di tengah-tengah juga kita ngopi cantik juga udah cukup ya, membawa ya refresh kita lah gitu sih gitu. Dan di sini banyak library yang tadi juga bagus-bagus ya. Seperti saya ada di library kampus, jadi ya oke. Gitu. Jadi oke lah. Library-nya 24 jam kan ya? Enggak, kalau tergantung, kalau yang di sini sampai jam 12, ada yang juga sampai jam 8 malam, jadi beda-beda lokasi, beda jam. Ada building yang Oke. tapi 24 jam juga ada. Iya. Gitu. Beda-beda. Jadi teman-teman yang nonton live ini jangan dikira liburan apa kuliah di luar negeri itu liburan terus ya. Jadi yang susah-susah, yang berat-berat, yang bikin nangis, yang bikin yang sakit, yang bikin pengen pulang itu mungkin ada tapi ya nggak ditunjukin. So don't trust your Iya. social media gitu. Oke, Kak, ini ada lagi pertanyaan. Kak, untuk AAS, nih spesifik nanyain AAS ya. Apakah dia Mm-mm. mengevaluasi track kita di komunitas? Jadi misalnya dia aktif di komunitas atau organisasi nih. Itu kira-kira dia ngelihat nggak sih itu dia apakah dia aktif di komunitas dan juga publikasi? Karena dia kayaknya mau nyiapin nih karena IPK-nya kayaknya mungkin nggak secemerlang itu. Itu gimana, Kak? Hmm. Iya, nah untuk AS ini kegiatan kontribusi, makanya tadi lumayan ya kata keywords kontribusi itu menurut saya lumayan penting, adalah karena ada nanti di dalam form itu selain kita ngumpulin esai, terus dokumen-dokumen seperti KTP dan yang lain-lain, ijazah, transkrip, itu juga ada form di bagian yang menanyakan misalnya tuh kamu ikutan pernah volunteering di mana aja. Jadi atau kamu pernah menjadi leader di organisasi apa aja. Jadi itu story yang apa ya, yang pernah kita lakukan di komunitas, volunteering apapun, saya jadi guru, ngajar teman anak-anak SD misalnya, atau menolong apa ya, yang adalah program-program misalnya ke lansia, apa itu semua dimasukin aja karena itu menjadi juga sangat pertimbangan sih. Jadi itu semua di data, itu akan sangat membantu. Kalau untuk IPK, yang penting selama memenuhi minimal IPK, saya agak lupa ya, ada nanti beda juga IPK untuk, ada 3 kategori kan kita, ETG itu yang apa ya namanya singkatannya, Equity Target Group, terus juga ada yang Government of Indonesia, kayak saya GOI,
Terus juga ada yang umum, biasanya untuk yang perusahaan-perusahaan swasta tuh masuknya ke yang general ini. Nah, untuk setiap klasifikasi ini punya standar IELTS yang berbeda. Untuk general dan Go itu 6, kalau nggak salah untuk yang ETG 5,5 ya. Saya lupa sih, belum cek lagi, tapi tadi bisa cek semuanya di websitenya. Dan juga sama juga dengan IPK, ada IPK ada nggak ya? Aduh saya lupa ya. Bisa dicek ya. Nanti saya juga kalau nggak nanti boleh juga chat saya kalau mau tanya-tanya. Nanti saya cekin juga karena saya lupa ya. Kayak IPK masuk nggak Apa-apa ya ntar menjadi dia syarat? biar baca aja sendiri di Iya, website AAS ya. betul-betul. Oh iya, itu dia. Dimulai harus mencari info dulu ya. Jangan malas membaca Iya. teman-teman. Hmm, betul betul. Berarti Jadi langsung aja nanti buka di australiaawards.indonesia.org. komunitas itu maksudnya pengalaman dia komunitas, pengalaman berorganisasi, atau mungkin dia publikasi jurnal Betul atau betul. paper, itu penting ya. Maksudnya IPK itu not the Mm-mm. only one gitu ya kan. Banyak Betul betul. faktor-faktor lainnya yang akan dilihat oleh AS untuk menentukan apakah kita layak mendapatkan beasiswa dari AS atau enggak. Oke, next question. Nih aku tahu nih dari siapa nih, mahasiswa baru nih. Dari Bang Jerry nih tuh. Mau nanya caranya catch up deadline assignment, bagi waktu reading list dan mengerjakan assignmentnya. Atau mungkin kalau kita generikkan ya, biar teman-teman yang nggak kuliah, yang belum kuliah juga bisa relate. Gimana how you spend your time, atau you tell us about a typical day in your life lah, misalnya, karena kan mungkin masak sendiri, mungkin nanti nyuci sendiri. Nah, typical day in your life tuh kayak gimana sih kalau kuliah di luar negeri itu? Gitu. Hmm. Kalau saya sih mungkin ya nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau karena kuliahnya itu setiap hari, setiap minggu kan ada 4 mata kuliah dan 4 hari kuliah. Yang pasti adalah sehari sebelum mata kuliah, misalnya di hari Selasa ada mata kuliah. Seninnya yang pasti saya baca untuk mata kuliah persiapan yang hari Selasa. Nah nanti pas udah selesai kelas yang itu, persiapan untuk yang Rabu. Itu sih pasti yang pasti hari sebelumnya tuh udah dipersiapkan. Nanti kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tergantung nih ada kira-kira yang kita rasa susah yang mana, yang kita nggak ada kuliah. Nah itu pendalami atau nanti kalau udah ada yang assign kita alokasikan waktunya lebih banyak buat yang ada assignment. Cuma memang walaupun saya juga merasa sudah cukup berusaha ya mengatur waktu dengan sedemikian rupa, tapi nanti ada momen gelombang assignment ya. Itu dan itu kan kadang kita nggak bisa memprediksi ya. Mungkin saya pikir oh dalam 10 jam cukup nih misalnya untuk berapa untuk report ini misalnya. Tapi nyatanya kan mengolah datanya, bikin ini ternyata butuh 24 jam. Nah, itu kan memang akhirnya kita tanda target kita ya memang akhirnya kita kalau mungkin mengurangi jam tidur. Sabtu minggunya tadi yang mau olahraga mau jalan-jalan akhirnya ada yang dikurangin. Jadi memang sih agak fleksibel aja sih. Tapi yang pasti memang harus belajar tiap hari. Targetnya gitu sih. Maksudnya especially weekdays tuh pasti harus belajar dan pasti harus ngerjain assignment kalau udah ada nyicil gitu sih. Bahkan Iya. ya weekend pun nugas ke library itu juga umum sih. Cuma ya bagaimana mengatur lah, tetap enjoy juga. Misalnya abis ini olahraga, abis itu ke mall, abis itu ke library. Jadi sebenarnya tetap ya gimana kita lah ya, biar tetap enjoy, tapi jangan sampai stres juga Iya, gitu. jangan sampai stres. Mm-mm. Betul sekali. Ini enggak sih di sana kalau di Melbourne tuh mungkin ada yang mau ke luar negeri, mau mempertimbangkan Melbourne. Kira-kira untuk orang Indonesia itu tuh friendly nggak sih city-nya, atau gimana? Dari sisi makanan mungkin, Mm. dari sisi orang-orang lokalnya, atau gimana, gimana tuh? Atau diasporanya? Kan kadang-kadang aku lihat tuh di Instagramnya Kanela kan lagi kumpul-kumpul sama orang-orang Indonesia, terus juga mungkin ada kegiatan-kegiatan itu, buat mereka, kan ada tuh orang tua yang kayak masih khawatir nih kalau anaknya mau sekolah di luar negeri tuh, nanti kamu sama siapa, kamu nanti nggak ada temennya. Nah Mm. itu gimana tuh kalau di Melbourne? Kalau di Melbourne ini komunitas Indonesia malah termasuk yang salah satu yang terbesar juga ya. Jadi kalau untuk mencari teman yang bahasanya sama, negaranya sama di sini Indonesia mudah ya, maksudnya banyak banget. Terus kalau dari makanan restoran Indonesia juga banyak. Terus jadi sih kalau untuk mencari teman nggak ada isu sama
sekali sih. Maksudnya sangat welcome di sini, teman Indo tuh banyak banget lah gitu. Jadi tidak akan kekurangan teman Indo di sini sih gitu sih. Jadi kalau rindu, misalnya tuh kan kalau kita temannya semuanya misalnya orang berbahasa asing, kan kadang kalau lagi ingin sedih atau ingin marah, bingung ya translate ke bahasa Inggris, aku butuhnya teman Indo nih biar aku bisa lancar gitu kan mengemukakan perasaan ini. Banyak teman Indo di sini, jadi jadi maksudnya bisa terilis gitu ya perasaannya dengan baik karena banyak teman Indo. Terus kalau stres, kalau saya juga suka merindukan martabak. Kadang kalau untuk begadang di sini juga ada martabak, jadi tinggal pesan dan makan itu. Jadi sangat terbantu juga sih untuk makanan. Asian store banyak banget untuk bumbu-bumbuan, gampang. Jadi sih untuk itu sih sangat oke banget sih menurut saya. Terus eh tapi mungkin agak bias ya. Tapi kalau saya karena di sini udah ke 2 state yang lain, I sih I lebih cinta Melbourne. Tapi ini mungkin agak bias karena teman-teman lain yang tinggal di sini, mereka pun pas ke Melbourne prefer Sydney. Teman-teman yang di Canberra pas ke sini tetap pilih yang di Canberra. Jadi mungkin udah bias ya karena kita udah tinggal di sini, jadi berarti menunjukkan kenyamanan kan. So Iya, kita udah cocok juga. Yang tinggal di Melbourne juga merasa Melbourne udah jadi second home gitu loh. Jadi kayak udah nyaman gitu. Oh, ke Sydney itu cuma untuk liburan dan main aja gitu. Jadi emang, tapi ini menunjukkan ya, berarti banyaknya teman saya tuh saat kita pergi ke suatu city, ternyata kita enjoy banget di situ gitu. Maksudnya kan nggak ada yang harusnya saya nggak milih kota ini gitu. So far sih ya, so far dari teman-teman tuh semua cinta bahkan dengan kotanya mereka masing-masing gitu. Maksudnya kayak saya suka nih Sydney, kotanya bagus. Tapi untuk tinggal, again nggak tuh prefer Melbourne. Karena udah lama di sini ya, jadi mungkin agak bias. Semua orang cinta kotanya masing-masing sih ujungnya. Jadi sebenarnya dimanapun, mungkin di belahan Australia manapun, orang-orang Indonesia tuh sebenarnya mereka bisa beradaptasi ya. Jadi jangan khawatir gitu untuk bisa adaptasi, untuk bisa mungkin betah kerasan di negara orang tuh sebenarnya bisa. Kan kadang-kadang ada narasi juga yang muncul bahwa nggak enak tahu keluar negeri nanti kalian begini begini. Tapi sebenarnya kan bisa-bisa aja adaptasi. Kalau yang lain bisa, ya harusnya kamu juga bisa gitu kan. Dan terbukti orang-orang suka-suka aja sama tempat tinggal dia saat itu gitu ya. Oke. Nah, Kanela, ini kita udah mau mencapai akhir dari live ini. Udah di sana udah jam berapa nih? Berarti udah jam 11 ya? 10.47. Wah, sorry ya. Ya, apa ini beda 4 jam, tapi nanti kita ada bisa jadi beda 3 jam. Oh Jadi beda. ya. Itu juga uniknya Pas Australia winter ya. Ini di sana sekarang lagi musim apa sih? masih summer tapi udah menuju musim fall ya. Oh, udah mulai musim gugur dingin ya. ya, udah mulai dinginin ya. Iya, Masih hangat sih, tapi ya bentar lumayan lagi lah. lah ya. Oke. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan nih, closing statement, ilah closing statement. Mungkin apa lah ya? Mungkin sekedar kayak your message. Anggap aja orang-orang yang nonton ini adalah you are in 2 years back. Jadi kan Kanela pasti tahu ya dirimu yang 2 tahun yang lalu tuh seperti apa. Karena kalau kita ngenasihatin orang lain, kayaknya kita nggak ngerti ya orang lain tuh punya konsep berpikir seperti apa, perspektif seperti apa. Tapi mungkin kalau kita nasihatin diri kita sendiri, kasih tahu, misalnya ada orang-orang yang nonton ini, ada orang yang nonton kamu adalah kamu 2 tahun yang lalu, dan masih terpikir mau, aku sekolah nggak ya, atau enggak, atau gimana ya, aku galau ya. Nah, what message you want to deliver to your past self based on what you've experienced until now, terkait studi lanjut ini ya, terkait mungkin karir, studi lanjut, dan mungkin pengembangan pribadi, gimana? Iya, jadi mungkin pesan pertamanya buat teman-teman yang masih galau untuk lanjut atau tidak, atau sedang mencari kampus untuk lanjut S2, pesan saya sih explore ya, belajar mengenal diri sendiri. Itu sebenarnya sebelum memulai daftar-daftar itu, menurut saya adalah pesannya malah kenali diri sendiri dulu. Sebenarnya sih mengapa sih mau S2, dan balik lagi ya, kalau menurut saya reasonnya apapun tuh valid-valid aja, asal kita nanti memberi maknanya saat kita sekolah. Apapun misalnya teman-teman di sini sebenarnya reasonnya adalah mungkin teman-teman ya di sini, apalagi ini kita beberapa mungkin udah menikah, punya anak.
ada teman-teman saya juga yang reasonnya adalah untuk punya spend time lebih aja dengan anaknya. Itu sangat valid juga menurut saya. Itu hanya 2 tahun loh dari kita kerja 30 tahun. Jadi tetap itu juga alasan yang valid. Atau udah kerja terlalu lama, butuh break, itu juga sangat valid. Toh kita tuh breaknya ini tuh untuk mengisi diri kita, cuma mungkin beda perjuangan aja. Kita kan toh pulang menjadi lebih baik dan bahkan itu akan melengkapi kita lebih baik lagi di perjalanan kita kerja 30 tahun nanti itu gitu. Jadi apapun reasonnya menurut saya teman-teman yang memang sudah ada keinginan ya uh, pingin sekolah ke luar negeri, uh, usahakan cari informasi, persiapkan IELTS-nya, cari informasi yang banyak, baca yang banyak, terus juga mengenal diri dalam artian kira-kira negara yang cocok buat saya apa, kota yang cocok buat saya apa, banyak bertanya juga, karena menurut saya tuh tiap pertimbangan tiap orang beda-beda, jadi itulah pentingnya mengenali diri, apa sih yang menjadi prioritas dan keinginan kita itu yang menjadi penting gitu di sini, dan jangan menyerah. Mungkin kalau tadi dibilang saya sekali lolos ya untuk Australia Award Scholarship di mana saya sangat bersyukur. Tapi sebenarnya di balik itu ada perjuangan, teman-teman. Kalau saya pribadi perjuangannya adalah di mana saya harus mendapatkan IELTS saya. Jadi saya juga bertahun-tahun les bahasa Inggris, persiapan, dan itu perjuangan yang panjang karena waktu itu saya belum memenuhi nilai IELTS-nya. Tapi pada saat saya memenuhi IELTS-nya, setelah bertahun-tahun menunggu, dan pada akhirnya daftar sekali dan langsung keterima. Jadi mungkin tiap orang perjuangannya beda-beda. Ada yang bahasanya sudah bagus, pas nyoba beasiswa berkali-kali belum keterima. Menurut saya selama masih ada opsi itu dan benar-benar mau masih pengen, kejar aja. Mungkin ada beberapa beasiswa kalau PDP ada batas usia, tapi bisa juga cari beasiswa lain yang tidak ada batas usia. Jadi cari aja pasti ada aja jalannya gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, terus juga jangan menyerah dan juga mungkin jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dalam artian setiap kita punya perjalanannya masing-masing. Jadi syukuri jalan kita masing-masing, tapi tetap si prinsipnya adalah melakukan yang terbaik, berdoa, mengusahakan, dan percayalah nanti waktunya indah pada waktunya ya gitu. Saya pribadi ini mungkin ya sebagai apa ya personal story adalah saya pun di akhir tahun terakhir itu sebelum saya daftar, saya udah bilang gitu ya, kalau saya nggak keterima, ya udah cita-cita saya kuliah ke luar negeri nggak apa-apa, nggak usah nggak jadi. Karena kan saya umur saya sudah cukup berumur ya makin lama dan saya waktu itu kayak emang saya harus S2 aja deh udah gitu kayak ini waktunya gitu kalau emang nggak keluar negeri dalam negeri pokoknya harus S2 gitu dan tapi pada saat punya keinginan itu tiba-tiba IELTS saya memenuhi ya waktu itu kayak mukjizat ya tiba-tiba dapat nilai IELTS saya bagus tiba-tiba juga saya punya kelompok teman-teman yang berjuang bersama itu juga penting ya coba jadi kalau mau cari beasiswa cari teman yang bareng jadi kita bisa ngesai bareng nongkrong di coffee shop bareng itu juga membantu tiba-tiba saya dipertemukan dengan orang-orang seperti itu tiba-tiba lolos 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 dan akhirnya ada di sini jadi kayak emang mungkin perjuangan kita jalannya beda-beda tapi terus berjuang jadi apapun alasannya tadi caranya waktunya percayalah saat kita mau usahakan yang terbaik pasti itu sudah memang waktu yang terbaik buat kita yang sudah Tuhan berikan ya gitu ya karena kalau saya perjuangannya lama Santi walaupun sekali gitu ya bertahun-tahun Iya, teman-teman untuk yeah. mempersiapkannya jadi ya gitu sih jadi tetap semangat dan juga kalau nanti mau kuliah di University of Melbourne bisa juga tanya-tanya dan kalau mau di bidang energi bisa salah satunya juga jurusan kayak saya di Master of Energy Systems Iya. gitu. Oke, keren banget Kanela. Jadi ya teman-teman bahwa apa yang dilihat di sosial media, apa yang indah-indah di luar sana itu sebenarnya adalah satu tip of iceberg yang sebenarnya di bawah itu perjuangan untuk menunjukkan itu tuh gede banget dan mungkin nggak terkatakan bahkan mungkin ini adalah sharing dari Kanela dari satu sisi mungkin orang lain punya struggle yang masing-masing dan teman-teman juga pasti punya struggle yang berbeda-beda tapi apapun itu apapun motivasinya as long as it's valid itu tidak merugikan orang lain, itu bisa memberikan dampak positif buat diri kita dan mudah-mudahan buat orang-orang di sekitar kita, why not? Ya kan, bisa dipersyu aja dengan semangat dan juga nggak menyerah gitu ya. Jadi aku tadi yang Kanela iya satu kali ya aku melihat aku menjadi saksi hidup bahwa Kanela itu perjuangannya luar biasa. Jadi kalau itu mungkin nggak ditunjukkan sama dari sosial media, tapi dia melakukan perjuangan itu luar biasa. Jadi teman-teman you don't have to wait until you are extraordinary, but you can start today to be extraordinary based on your
own version gitu ya Kak ya. Keren banget. Thank you Kanela untuk waktunya. Sukses untuk kuliahnya. Tinggal sebentar lagi. Semoga sukses dengan hasil yang terbaik. Pulang ke Indonesia dalam kondisi sehat dan refresh dan punya perspektif yang baru, perspektif yang apa ya namanya yang segar ya sehingga nantinya bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk sektor energi Indonesia. Ditunggu kepulangannya, kabar-kabari dan juga tadi Kanela sudah bersedia teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya boleh ya. Habis ini mungkin ada yang nge-DM untuk nanya tentang AS atau nanya tentang Melbourne. Bisa teman-teman nanya ke Kanela. Dan juga salam untuk teman-teman Indonesia di sana yang tadi katanya 50% lebih orang Indonesia di energy system. Salam dan sukses semua. Dan juga semangat terus. Semangat. Semangat Oke. semuanya. Thank you semuanya. Thank you Kanela. Thank you teman-teman semua yang udah Thank nonton you. live. Dan jangan lupa untuk ikutin kegiatan-kegiatan Women Energy Indonesia lainnya. Baik itu kelas-kelas maupun live. Nanti teman-teman yang belum sempat nonton atau belum ikut dari awal akan bisa nonton recordingnya di YouTube channel Women Energy Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Thank you Malam Kak. semuanya. Thank you. Bye-bye.